Chelsea dan Alejandro Garnacho capai kesepakatan pribadi, kini tunggu restu MU. Chelsea kian dekat mengamankan jasa Alejandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan The Blues, tinggal menunggu persetujuan resmi dari Setan Merah. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Garnacho memang bertekad hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea pun tengah bersiap mengajukan penawaran resmi, setelah melakukan pembicaraan soal harga dengan pihak United. BBC melaporkan, pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2025, bahwa Manchester United mematok harga sekitar 50 juta pound, atau setara 1,1 triliun rupiah untuk melepas sang pemain. Keputusan melepas Garnacho sejatinya sudah tercium sejak awal bursa. Manajer Ruben Amorim memberi sinyal bahwa winger Argentina itu sebaiknya mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bagi United, penjualan Garnacho akan memberikan keuntungan bersih di laporan keuangan, sekaligus membantu memenuhi aturan Profit and Sustainability Premier League. Garnacho, 21 tahun, bergabung dengan Akademi MU dari Atletico Madrid pada 2022, dan melakukan debut profesionalnya 2 tahun lalu. Sambil menuntaskan negosiasi Garnacho, Chelsea juga membidik target lain, yakni gelandang kreatif RB Leipzig, Xavi Simons. Jika transfer Garnacho benar-benar terrealisasi, The Blues akan mendapat tambahan tenaga muda potensial di sektor sayap, sementara United bisa fokus memperkuat skuad sesuai visi Ruben Amorim. Carlos Baleba kemahalan, ini 4 opsi gelandang yang lebih murah untuk Manchester United. Manchester United baru-baru ini mengajukan pertanyaan kepada Brighton soal kemungkinan membeli Carlos Baleba. Meski sudah memperkuat serangan dengan pemain baru, MU kini fokus mencari gelandang tengah yang energik dan serba bisa. Baleba pindah dari Lille ke Brighton dengan harga 27 juta euro, dan dikenal dengan kemampuan bertahan serta fisik yang kuat. Namun, Brighton hanya akan melepasnya jika ada tawaran mendekati 100 juta euro, angka yang sulit dijangkau MU. Dengan pembelian Benjamin Sesko yang hampir rampung, MU sudah menghabiskan dana besar musim ini, mencapai lebih dari 175 juta euro. Mereka juga harus melepas beberapa pemain terlebih dahulu agar bisa merekrut tambahan pemain baru, dan Alejandro Garnacho masuk dalam daftar jual. Karena harga Baleba terlalu mahal, MU perlu mempertimbangkan gelandang lain dengan nilai pasar di bawah 30 juta euro. Alternatif ini dianggap lebih terjangkau dan memungkinkan klub untuk tetap memenuhi kebutuhan lini tengah. Keempat gelandang ini cocok untuk memenuhi kebutuhan skema permainan MU yang menuntut stamina dan intensitas tinggi. Pemain-pemain tersebut dapat membantu meningkatkan dinamika dan keseimbangan di lini tengah klub. Dari 4 pemain yang masuk daftar, 1. Lamine Camara kemungkinan akan menjadi yang paling mahal. Karena Monaco enggan melepas gelandangnya, klub Ligue 1 tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan, dan sudah mendatangkan Paul Pogba serta Ansu Fati sebagai tambahan pemain bintang. Camara memiliki gaya bermain yang lebih menyerang dibanding Baleba, meski perannya di Monaco biasanya sebagai gelandang double pivot bersama Denis Zakaria. Usianya yang masih 21 tahun dan kemampuan box-to-box membuatnya sangat efektif dalam menggerakkan bola ke depan. 2. Pape Gueye bergabung dengan Villarreal musim lalu dari Marseille dengan status bebas transfer, sebuah pembelian yang dianggap sangat menguntungkan. Pemain berusia 26 tahun ini, sebelumnya sempat menjalani masa pinjaman di Sevilla, dan kini bersinar di Villarreal dengan membawa klub lolos ke Liga Champions. Sebagai gelandang bertahan, Gueye menjadi sosok penting dalam kesuksesan tim asuhan Marcelino, tampil menonjol melawan klub-klub terbaik Spanyol, meskipun namanya masih kurang dikenal di Inggris. Gueye diyakini mampu tampil efektif dalam sistem yang diterapkan Ruben Amorim. Selain menambah kekuatan fisik dan daya atletis di lini tengah, kemampuan operan Gueye juga meningkat pesat selama musim lalu di Villarreal. Gelandang berdarah Prancis ini sangat cocok untuk gaya permainan di Premier League, dan menunjukkan performa bagus saat melawan Arsenal di laga pramusim. 3. Lucien Agumi memiliki nilai pasar sekitar 8 juta euro menurut Transfermarkt, namun Sevilla kemungkinan meminta harga jauh lebih tinggi untuk melepasnya. Pemain berusia 23 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang kuat, terutama dalam hal intercept dan tackle yang efektif.
Agumi bergabung dengan Sevilla musim lalu dari Inter Milan. Dengan klub Spanyol tersebut membeli 50% hak kepemilikannya. Baru-baru ini, Sevilla menambah kepemilikan menjadi 90% dan dilaporkan menginginkan nilai transfer lebih dari 25 juta euro. Gaya bermain Agumi sering dibandingkan dengan Moises Caicedo, menjadikannya salah satu prospek menarik di pasar pemain. Potensi besar yang dimilikinya membuat banyak klub mulai melirik gelandang bertahan ini. 4. Javi Guerra sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United musim panas ini, dan dia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan teknis yang lebih menonjol dibandingkan trio lain. Pemain berusia 22 tahun ini telah tampil lebih dari 80 kali untuk Valencia, dan punya gaya bermain dinamis saat membawa bola dari lini belakang. Guerra memiliki gaya bermain yang berbeda dengan Baleba karena cenderung lebih menyerang. Tapi dia juga kuat secara fisik dan mahir dalam melakukan pressing. Kontraknya tinggal 2 tahun lagi, sehingga posisi Valencia menjadi sedikit sulit dalam negosiasi. Meski begitu, sang pemain yang juga membela timnas Spanyol U21 itu diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya bersama klub masa kecilnya. Valencia berharap Guerra tetap setia dan terus berkembang bersama tim. PSG tak lagi butuh. Manchester United berpeluang dapatkan kiper juara Eropa. Manchester United berkesempatan merekrut kiper yang pernah mengecap trofi juara Eropa di level klub dan internasional, Gianluigi Donnarumma, musim panas ini. Laporan Football Transfers mengungkap, pesepak bola asal Italia itu sedang tak jelas masa depannya di Paris Saint-Germain, PSG. Donnarumma sebenarnya merupakan penjaga gawang pilihan pertama Luis Enrique musim lalu. Akan tetapi, karirnya tiba-tiba ada di ambang ketidakpastian. Setelah PSG dilaporkan mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang Lille Lucas Chevalier. Pesepak bola asal Prancis ramai dipandang sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia saat ini, alhasil kedatangannya berpotensi membuat posisi Donnarumma tergusur. Masih menukil laporan yang sama, kebetulan kontrak pemuda berusia 26 tahun dengan klub raksasa Ligue 1 bakal berakhir pada musim panas tahun depan. Donnarumma belum kunjung menyetujui persyaratan untuk memperpanjang kontrak, dan sang pemain sudah diberitahu bahwa dia tak akan jadi penjaga gawang nomor 1 Les Parisiens musim depan. Manchester United diyakini jadi salah satu kandidat terdepan, yang berpotensi mendapatkan tanda tangan Gianluigi Donnarumma, andai dia benar-benar dibuang oleh PSG. Kebetulan Setan Merah memang sempat mengintip opsi-opsi penjaga gawang baru, menyusul kinerja Andre Onana yang kurang memuaskan, serta masa depannya yang tidak menentu di Theater of Dreams. Donnarumma jadi pilihan menggiurkan, sebab dia segudang prestasi ketika melanglang buana di Italia dan Prancis. Pada 2021, kiper kelahiran tanggal 25 Februari tahun 1999 itu mengantar timnas Italia menjadi juara Euro 2020, usai mengalahkan Inggris lewat drama adu penalti di babak final. Sementara itu bersama klub Paris Saint-Germain, PSG, Donnarumma juga baru saja merengkuh trofi Liga Champions 2024/2025. Manchester United berpotensi menghadapi persaingan dari sesama klub Premier League, jika serius ingin menyewa jasa Gianluigi Donnarumma musim panas ini. Ada keyakinan bahwa Chelsea dan Manchester City juga tertarik merekrut penjaga gawang asal Italia. Pihak Ruben Amorim sendiri sejauh ini belum mengajukan tawaran resmi untuk sang kiper. Namun, dia diklaim sungguh-sungguh masuk radar MU, sebab Setan Merah mendambakan kehadiran kiper baru sebelum akhir bursa transfer musim panas pada tanggal 1 September.